Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Kurniasih di Malang, Jawa Timur. Mbak Kurniasih atau Mbak Asih gitu ya, sebut saja. Mbak Asih ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005 atau tahun 2006. Jadi di tahun-tahun itu Mbak Asih itu bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga di satu keluarga. Ya, keluarga yang kecil, tidak terlalu besar, ada suami istri sama 3 orang anak. Akhirnya nyala mesinnya. Anaknya ada 3 keluarga tersebut dan anaknya itu udah gede-gede. Yang paling kecil itu udah SD lah gitu ya. Nah, udah nggak terlalu repot sebenarnya. Bekerja di keluarga tersebut itu lumayan cukup enak ya. Bosnya juga baik. Udah begitu, Mbak Asih itu memang nggak nginep di rumah situ. Jadi dia itu memang pulang pergi. Berangkat itu pagi-pagi, biasanya itu sekitar jam 5, Mbak Asih itu udah datang di situ. Kalau enggak ya sekitar jam 6 lah gitu ya. Nah, nanti pulang-pulang itu sore, tergantung kalau misal sampai jam 7 malam atau apa, misal ada perlu, ya itu dihitungnya kayak lembur lah. Nanti dapat tambahan dari bosnya. Bosnya itu baik gitu ya. Namanya Ibu Tika. Bu Tika itu orangnya baik, anak-anaknya juga baik, nurut, nggak suka ngerepotin Mbak Asih atau apa, bahkan kadang pekerjaannya Mbak Asih pun sering dibantuin. Ya, dari situ Mbak Asih pun nggak bisa kayak ngegampangin bosnya atau apa. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan maksimal sebaik-baiknya. Pokoknya aku seminimal mungkin melakukan kesalahan. Aku nggak mau bikin Bu Tika itu kecewa gitu ya. Dan ya, karena Mbak Asih sendiri bekerjanya serius, Bu Tika pun nganggep Mbak Asih itu udah kayak keluarga sendiri. Waktu itu memang belum lama bekerja di tempat itu, sekitar 2 tahun lah. Tapi kerasa banget, bahkan Bu Tika pun deket sama keluarganya Mbak Asih, sama orang tuanya begitu ya. Kadang suka main ke sana, ke tempatnya Mbak Asih, misal dianya lagi libur gitu kan, itu janjian, Mbak Asih kita pengen main ke rumahnya, intinya kayak gitu. Akhirnya sudah mainlah ke sana, ya kenal deket sama keluarga besarnya Mbak Asih. Nah, saking deketnya tersebut sampai itu pada suatu hari. Nah, sebelumnya ini Bu Tika kan masih ada orang tua ya. Orang tuanya itu sama di Malang juga, cuman di daerah daerah pinggirannya. Daerah yang masih perkampungan lah, seperti itu, daerah yang lumayan cukup dingin. Nah, biasanya ini Bu Tika sama suaminya, kalau misal lagi libur panjang, mereka tuh suka mudik ke situ, pulang ke rumah orang tuanya. Ngajakin anak-anak, nanti beberapa hari nginep di situ. Nah, ini pada liburan kali ini, liburan yang lumayan cukup panjang, kebetulan si bapak, suaminya Bu Tika itu lagi ada acara di luar kota, lagi acara pendidikan. Pokoknya dia itu ikut apa begitu ya, kayak sekolah lagi atau apa. Jadi di liburan tersebut memang kegiatan ada dan si suami akhirnya tidak bisa ikut. Nah, dari situ Bu Tika pun ngajak Mbak Asih, "Sih, ikut saya yuk," katanya. "Ikut kemana Bu?" "Liburan," katanya. "Loh, liburan Bu?" "Iya, ke rumah ini, ke rumah nenek sama kakeknya anak-anak," katanya begitu. "Ayo yuk, kamu ikut yuk sesekali," gitu kan. "Kamu kan belum pernah ke sana. Enak loh sih di sana sih. Hawanya adem, masih kampung, masih desa seperti itu. Enak lah pokoknya." Mbak Asih mau menolak, sebenarnya males gitu ya. Cuman mau nolak itu ndak enak karena Bu Tika itu ya udah terlanjur baik dan belum pernah ngajakin juga gitu ya. Ya semua urusan masalah inilah masalah pekerjaan itu oke. Tapi di luar itu Bu Tika itu belum, ya paling ngajak makan kemana kayak gitu itu ya sering lah. Tapi untuk sampai pergi dan
kemungkinan itu nginep sampai beberapa hari, itu belum pernah. Dari situ pun Mbak Asih itu kayak bingung, dia tuh belum bisa menjawab iya gitu ya. Dan Bu Tika pun akhirnya, wis udah kamu ndak usah mikirin sekarang, nanti kok masih minggu depan katanya. Kata si Bu Tika gitu kan. Jadi ya udah nanti pokoknya kamu siap-siap aja ya. Bu Tika pun kayak nggak ngasih pilihan, pokoknya Mbak Asih itu harus ikut intinya. Cuman dikasih tahu jauh-jauh hari supaya Mbak Asih itu bisa siap-siap kayak gitu ya, bisa ngomong sama keluarganya dan sebagainya. Sampai tibalah beberapa hari sebelum hari H, Bu Tika pun nagih lagi. Gimana Asih? Kamu jadi ikut kan? Mbak Asih udah punya jawaban waktu itu, udah ngomong sama orang tuanya juga, udah minta izin dan diizinkan gitu kan. Akhirnya ya wes, meskipun sebenarnya males Mbak Asihnya, tapi ya sudah, ini demi permintaannya Bu Tika. Dan tentu saja mungkin karena nggak ada suaminya ya, nanti bakalan repot juga ngehandle anak-anaknya. Ya anak-anaknya meskipun udah gede-gede ya udah mandiri, udah bisa mandi sendiri dan sebagainya, cuman ya itu pasti ada sesuatu apalah yang merepotkan dan mungkin Bu Tika butuh tenaganya Mbak Asih gitu kan. Akhirnya wes, iya Bu, ya karena diajak saya ikut, kata si Mbak Asihnya begitu ya wes. Nanti pokoknya ya kamu bawa beberapa pakaian lah. Kita rencananya mungkin 3 atau 4 hari di situ gitu kan. Oh, pikirnya Mbak Tika itu bakalan lama, sekitar 1 minggu. Pikirnya Mbak Asih. Ternyata oh cuman 3 atau 4 hari. Oh iya Bu, baik Bu, nanti saya siapkan. Untuk itu Asih tenang aja buat uang jajan sama tambahan. Ya kamu tetap tak hitung kerja kok, tenang aja kata. Padahal Mbak Asih itu nggak mikir ke situ. Oh iya Bu, ya nggak enak sendiri gitu ya. Dan akhirnya hari H pun tiba. Semua disiapkan dan Bu Tika itu sama anak-anak gitu kan. Ya itu nyetir sendiri ke sana menuju ke daerah Malang Selatan. Jalanlah ke situ ya, Mbak Tika awalnya itu males, tapi ternyata menyenangkan juga ya, enak juga ya. Mbak Asih itu kan jarang naik mobil ya waktu itu, jadi ya yang dirasakan pada saat itu saat dia naik mobil, kepala tuh agak sedikit ngeliang gitu, apalagi jalannya itu udah lumayan belok-belok. Aduh, kok aku ngeliang begini, kok aku mabuk kendaraan ya, aduh gimana ya. Itu ditahan sampai Mbak Asih itu pucat dan akhirnya salah satu anaknya itu tahu. Mbak Asih kenapa gitu kan, kok mukanya pucat kayak gitu. Mbak Asih mabok katanya begitu, Mbak Asih mabok kendaraan gitu. Loh Bu, ini Mbak Asihnya mabuk kendaraan. Mbak Asihnya akhirnya apa? Mobil pun dipinggirin gitu kan, berhenti dulu nyari angin sebentar dan Mbak Asih pun akhirnya dikasih obat biar ndak mabuk gitu kan. Dan akhirnya wes, setelah beberapa saat kondisinya Mbak Asih udah lumayan cukup stabil, naik lagi lah ke kendaraan tersebut. Mungkin karena efek itu ya, obat anti mabuk itu, Mbak Asih pun jadi ngantuk. Dan dia sisa perjalanan pun tertidur waktu itu. Ya dia nggak tahu jalannya kemana. Tahu-tahu mobil itu udah berhenti, udah sampai di tujuan. Nah, ya udah turunlah dan Mbak itu ya kayak orang kaget gitu ya. Dia nggak melihat perjalanannya, tahu-tahu udah sampai di sebuah kampung. Ya kampung tradisional yang menurut Mbak Asih juga biasa aja sebenarnya. Cuman begitu ngeliat ternyata rumahnya Bu Tika itu rumah orang tuanya gitu. Itu rumah kayak warga kampung pada umumnya. Rumahnya itu rumah masih tradisional. Ya menyenangkan lah di situ, halamannya rapi, bersih begitu kan. Turunlah si Mbak Asih dan Bu Tika dari mobil sama anak-anaknya ke sana menuju ke rumah tersebut. Itu udah ditungguin sama kakek sama neneknya. Nah, ke situ udah tuh. Jadi begini, karena Bu Tika pulang mudik ke rumah kakek orang tuanya itu. Nah, ini kan Bu Tika itu punya adik ya. Ini adiknya terpaksa ngungsi dulu sebentar. Itu di rumah sebelah di sana.
ya masih kerabat juga di situ ya. Karena apa ya, nanti di rumah tersebut kan buat tidur Butika sama anak-anaknya kayak gitu. Itu adik-adiknya pun sempat nyambut juga di situ. Dan akhirnya wis, Mbak Asih pun nyiapin segala sesuatunya. Nah, Butika ada satu kamar di situ kan. Sementara Mbak Asih itu tidur sama anaknya Butika yang paling gede, perempuan juga. Ya udah, dapat kamar. Setelah di ini semuanya, tibalah waktu makan siang. Ya makan, ngobrol-ngobrol. Dan selama di rumah itu, Mbak Asih itu tidak pernah diperlakukan sebagai seorang pembantu, sebagai seorang asisten keluarga gitu tuh nggak pernah. Itu benar-benar kayak dianggap keluarga. Makan pun disuruh bareng, nggak boleh dipisahin. Asih, kamu makannya di bawah, itu tuh nggak ada. Kamu makannya di sana, itu nggak ada. Jam makan, Asih sini, kamu makannya di sini, kata si Butika itu seperti itu. Baik Bu, tapi saya nggak enak. Saya nggak enak apa? Ayo sini makan sini bareng, makan sini bareng. Akhirnya sudah barenglah makan di situ ya. Mbak Asihnya seneng gitu ya, karena merasa dihargai, tapi di satu sisi juga nggak enak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi toh, kakek sama nenek gitu ya, anggap aja begitu nyebutnya ya. Kakek sama nenek, orang tuanya Butika itu juga baik gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Asih, nggak canggung dan sebagainya. Banyak cerita mengenai anak-anaknya Butika dan sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu malam itu di kampung itu hawanya itu lebih dingin daripada di daerahnya Mbak Asih sama di daerahnya Butika di situ. Jadi di sana tuh hawanya lebih sejuk, dingin lah pokoknya. Nah, ini sebelum tidur, Butika itu titip pesan, Asih, nanti saya mau minta tolong. Iya Bu, minta tolong apa Bu? Besok pagi-pagi kamu masak air ya. Masak air yang banyak buat ini mandi anak-anak gitu kan. Biasanya mereka kalau pagi itu kedinginan nih mandi. Oh iya Bu, baik Bu. Ya udah, Mbak Asih pun menerima perintah itu tanpa nanya jam berapanya gitu. Intinya oh udah tau lah, wis pokoknya pagi-pagi subuh, pikir dia itu begitu kan. Dan malam itu pun Mbak Asih tertidur. Masih sore, belum malam banget lah. Itu sekitar jam 8:30 itu udah sepi, dan mungkin karena capek ya, dan mungkin pengaruh obat anti mabok waktu siang itu masih ada kali. Mbak Asih itu bawaannya udah ngantuk aja, jam 8:30 itu udah ngantuk. Akhirnya tidur, ngobrol-ngobrol sama anaknya Butika. Waktu itu sebentar ditinggal tidur sama Mbak Asih. Blok udah nggak inget apa-apa. Tidur pun enak karena sejuk hawanya ya. Nyamuk pun nggak ada di sana. Wis tidur pokoknya enak. Bangun itu sekitar jam 3, setengah tiga pagi. Mbak Asih itu bangun, udah bangun, dan dia itu nggak bisa nggak bisa tidur lagi waktu itu. Kok dingin ya, makin pagi kok ternyata makin dingin banget, kata si Mbak Asih. Dan akhirnya sudah, karena dingin begitu, dia pun mikir, aku kalau tidur lagi ya tambah dingin, alias lah mending aku bangun. Oh iya, aku kan mesti masak air yang banyak. Udah, sekarang aja aku mending masak air sekarang. Hitung-hitung ini ya, ngangetin badan, pikir dia. Jadi begini, dapur di rumah kakek nenek itu, dapurnya itu masih dapur tradisional, masih pakai tungku, ada kompor. Cuman waktu itu nggak tahu kompornya itu bisa nyala atau enggak gitu ya. Masalahnya pas saat siang hari itu nenek itu masaknya pakainya tungku tadi, bukan pakai kompor. Mbak Asih pun ya di kampung juga terbiasa buat nyalain tungku kan. Akhirnya udahlah aku mendingan pakai tungku. Nyari panci yang paling gede, akhirnya diambil, diisi air yang penuh. Pancinya tentu saja nyarinya yang bawahnya hitam gitu, itu biasa dipakai di tungku. Akhirnya sudah ditaruh di sana, mulai bakarlah, mulai nyalain tungku tadi. Tungku pun menyala. Mbak Asih itu diem, kedinginan deket api yang mulai membesar itu rasanya mulai anget. Masak air begini udah bisa tak tinggalin gitu ya.
Ya mesti tak tungguin di sini. Ya sudah, ndak apa-apa lah. Lagian aku di kamar juga ndak bisa tidur lagi. Nah, ini dapurnya itu kan dapur masih tradisional ya. Dinding-dindingnya itu masih pakai bambu, anyaman-anyaman bambu seperti itu. Cuman bersih. Lampunya itu makanya lampu-lampu remang gitu, lampu pakai bolam. Masak air di sana itu sendirian. Mbak Asi ya sebenarnya pas awal itu ada sedikit rasa takut ya, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Aku disuruh sama Bu Tika, ya masak jam segini, nanti ya hitung-hitung mungkin sampai menjelang subuh kali ya, soalnya airnya ini juga lumayan cukup banyak. Dan akhirnya sudah ditungguin kan di sana. Sambil ngelamun, ngeliatin api tungku, Mbak Asih itu mendengar ada bunyi kretek-kretek di belakang, dan itu lebih mirip kayak bunyi, bukan bunyi kayu atau apa ya. Ini kayak orang yang lagi iniin apa ya, tulang gitu, lagi ngelurusin badan itu kan kretek-kretek gitu. Nah bunyinya tuh seperti itu. Mbak Asih pun ada bunyi dari mana ya gitu ya. Mbak Asih pun mau nengok tapi enggak lah, ada rasa takut itu. Dan aku diem aja, mending ngeliatin tungku. Mata ngeliatin tungku, kali ini pikiran dan telinga itu fokusnya ke arah belakang sana. Suara itu kok muncul lagi, kretek-kretek gitu kan. Kok serem banget ya, kayak wong ngulet gitu, kayak orang lagi ngulet. Kok bunyinya kayak gitu, siapa ya itu ya? Itu di samping belakang gitu kan. Itu di samping belakang di sana, seingatku itu cuman tumpukan kayu bakar yang didapat dari kebun, dari hutan. Itu dikumpulin di sana jadi memanjang gitu, tinggi, digulung-gulung seperti itu. Itu kan cuman kayu, apa itu suara kayu ya atau apa ya, tapi kok kayak suara tulang, pikirnya si Mbak Asih. Dia pun akhirnya apa, memberanikan menengok ke sana. Balik lagi, Mbak Asih itu melihat ada seorang nenek-nenek, itu tua banget, itu nggak pakai, mohon maaf ya, mungkin nggak pakai pakaian, cuman badannya itu hitam gitu. Dan si nenek itu tuh aneh, matanya itu nggak ada, tapi kayak ada apa ya, kayak ada bekas lukanya, itu bulat begitu kan, dan kayak ada bekas rucek-ruceknya, kayak ada akar-akarnya kalau kata Mbak Asih gitu. Itu ada seperti itu di bagian matanya. Dan si nenek yang dilihat Mbak Asih itu, si nenek itu tuh cuman berdiri terus badannya tuh agak membungkuk begini ya, dan itu bunyi kretek-kretek gitu lagi. Itu siapa ya? Apa itu nenek ya? Maksudnya nenek ibunya Bu Tika? Bukan. Ibunya Bu Tika lebih muda dari itu. Ini tuh tua banget, bener-bener tua banget, badan itu udah ngebungkuk, mana nggak pakai baju lagi, dingin-dingin begini. Itu siapa? Nengok lagi Mbak Tika, ini suasananya remang ya di sana ya. Cuman pakai lampu-lampu bolam, dan itu tuh cuman satu di tengah-tengah. Mbak Tika coba nengok lagi. Iya beneran ada nenek-nenek, itu apa ya, setan atau bukan? Begitu Mbak Tika mau nengok, ternyata si nenek itu udah berada di sampingnya si Mbak Tika. Dan dia itu ngomong, "Wawa," katanya. "Wawa, wawa," ngomong begitu. Mbak Asih cuma diem aja di sini, itu udah gemeteran. Ya mau nggak mau akhirnya ngomong kan si Mbak Asih, si Mbah Sinten itu ngomong, dijawabnya cuman wawa, wawa, cuman begitu doang. Mbak Asih nggak berani bangun, mau nengok pun nggak bisa gitu kan, sampai akhirnya si nenek itu tiba-tiba apa? Tadi kan di sisi kiri ya, tiba-tiba seret pindah ke sisi kanan dan ngomong begitu lagi, wawa, wawa, wawa begitu. Mbak Asih tuh nggak ngerti, Mbah, wawa niku nopo Mbah? Wawa itu apa Mbah? Wawa, ya wawa, cuman wawa, wawa begitu doang. Si Mbah itu siapa sih Mbah? Kok nemenin saya di sini, kata Mbak Asih. Saya dari tadi sendirian. Wawa, wawa itu tambah kenceng, dan itu loh bunyi kretek-kretek badannya itu yang bikin Mbak Asih itu sumpah serem banget. Aku tuh takut dipeluk, takut di uwes-uwes sama si nenek-nenek itu gitu. Dia itu siapa? Dan akhirnya Mbak Asih pun tidak kuat, sampai dia tuh posisinya kan duduk ya di kursi kecil, dia tuh sampai kejengkang badannya, kayak kehilangan keseimbangan gitu, kejengkang dan posisinya tidur.
dengan posisi tiduran tersebut, Mbak Asih itu melihat si nenek tadi. Nenek itu ternyata jalannya itu cepet banget, bret bret, pindah-pindah tempat gitu ya, serak. Di situ Mbak Asih baru lari masuk ke kamar yang sama anaknya Butika. Di situ langsung lompat ke dabruk. Si anaknya Butika kan kaget, Mbak Asih, kenapa Mbak Asih kok lari begitu? Mbak, maaf Mbak, gitu kan, aku maaf ganggu tidurnya, maaf. Mbak Asih kenapa gitu kan, ditanya sama anaknya Butika. Aku habis melihat setan Mbak. Setan di mana? Kata si itunya, kata anaknya, setan di mana Mbak? Di belakang itu di dapur. Lagian Mbak Asih waktu itu baru jam 3. Lagian Mbak Asih jam 3 begini pagi-pagi mau ngapain? Mau sholat tahajud atau bagaimana Mbak? Enggak Mbak, aku tuh masak air. Lu masak air buat apa Mbak? Mau bikin minum? Enggak, kan disuruh sama ibu masak air buat nanti mandi anak-anak, kata si Mbak Asih. Mbak, kami di sini kalaupun mandi juga ya ndak pagi-pagi banget Mbak. Masa iya Mbak Asih masak jam 3, setengah 3 tadi Mbak? Iya setengah 3. Terus misal udah mateng, jam 3 mateng gitu kan, katakanlah. Terus kami suruh mandi jam segitu gitu, setengah 4, jam 3, ya ndak mau Mbak, masih dingin, maunya tidur lagi, kata si anaknya Butika. Itu Mbak Asih, lah terus jam berapa Mbak? Yo nanti mandinya itu jam 6 atau jam 7, katanya begitu. Enggak, pagi-pagi begini. Oh begitu Mbak, iya. Lah terus gimana, airnya udah matang belum? Belum Mbak, pakai tungku aku masaknya. Waduh gitu kan. Lah terus gimana Mbak Asih? Mbak, aku ndak berani ke belakang lagi. Aduh, ya bisa yuk tak temenin. Akhirnya ditemenin sama si anaknya Butika ke sana ke depan. Anaknya Butika berani, dia tuh jalan di depan dan Mbak Asih sebentar. Itu begitu sampai di pintu antara rumah utama sama bagian dapur di situ, berhentilah si anaknya Butika tadi. Dan saat berhenti itu ngomong, Wawa, ngomong begitu. Mbak Asih kan juga ketakutan. Mbak gitu. Dan enggak apa-apa Mbak Asih. Yuk ke belakang, yuk itu dimatiin yuk tuh. Apa ditemenin sama anaknya Butika, dibantuin juga itu ngorek-ngorekin tungkunya ya biar mati, dan nyari kain kotor. Itu pancinya diturunin di bawah, sudah sisa tungku biarin aja seperti itu, toh apinya juga udah ndak nyala kan. Akhirnya apa? Mereka berdua pun masuk lagi. Udah yuk Mbak Asih masuk. Mbak Asih kan jalannya di belakang, si anaknya Butika di depan. Sesampainya di dekat pintu, Mbak Asih itu nengok lagi. Itu si nenek-nenek tadi itu masih, kali ini lagi jongkok, kayak mulutnya doang ngomong wawa begitu kan. Mbak Asih langsung ngedorong si anaknya Butika. Anaknya Butika pun ya tahu lah gitu ya, dia pun mempercepat jalannya. Akhirnya pintu ditutup, grep, balik lagi ke kamar sana. Pagi-pagi hening banget. Kalau misalkan ngobrol kenceng itu takutnya ngeganggu yang lain itu pada tidur. Di situ akhirnya ngobrol lah Mbak Asih sama anaknya Butika. Anaknya Butika pertama yang nanya, Mbak Asih ngelihat Wawa ya katanya. Iya Mbak, itu apa sih Mbak? Orang Mbak atau setan sih Mbak? Itu setan Mbak, katanya gitu, kata situ. Setan Mbak, beneran Mbak setan? Iya itu setan. Itu penghuni ya dapurnya si Mbah. Penghuninya itu namanya Mbah Wawa. Kok Mbak tahu sih, kata Mbak Asih ya. Ya aku tahu, soalnya ya aku dari kecil kan di sini, aku juga pernah ketemu Mbak, bahkan dulu itu sering. Cuman kata nenekku, udah kalau nggak mau ketemu sama dia itu cuma nyebut Wawa begitu doang. Itu passwordnya itu Mbak. Kalau mau ke belakang itu nyebut dulu Wawa gitu kan. Terus udah nanti nggak digangguin, terutama saat malam hari ya. Kalau siang hari sih ya nggak ngaruh, biasa aja. Ke belakang aja. Nah ini pokoknya kalau malam hari Mbak Asih mau ke belakang itu bilang begitu dulu, Wawa. Berapa kali Mbak? 2 kali aja cukup. Wawa, udah nanti dia tuh nggak bakalan nongol.
Oh begitu ya Mbak ya, tapi tadi waktu masuk masih nongol Mbak. Ya kan aku Mbak yang nyebut wawa-wawa, Mbak Asih kan enggak. Oh gitu ya Mbak ya, ya. Nah mereka pun ngobrol-ngobrol sampai akhirnya udah Mbak Asih pun si anaknya Bu Tika pun ngantuk, akhirnya dia pun tertidur dan Mbak Asih pun cuman kelap-kelip sampai pagi itu nggak tidur-tidur. Dan keesokan paginya si anaknya Bu Tika pun cerita ke semua, ke keluarganya, ke kakek neneknya gitu kan. Ya bagi keluarganya Bu Tika hal itu tuh biasa, dan Bu Tika itu minta maaf karena ndak sempet ngasih tahu masalah itu. Kalau masalahnya begini juga sih, kalau misal tak kasih tahu dari awal, takutnya kamu itu ketakutan gitu kan. Jadi ya wis lah, tak diemin aja. Ternyata kamu beneran ketemu. Maaf ya sih, itu masak air juga ya udah pagi-pagi banget jam 3. Kamu masak air ngapain juga? Masak airnya tuh ya habis subuh atau apa, nanti dipakai buat mandi jam 6 atau jam 7. Nggak usah pagi-pagi banget begitu. Oh iya bu, iya bu. Oh, aku udah tahu soalnya, tak pikir lah wis lah pagi-pagi gitu ya, tak pikir mau dipakai mandinya tuh subuh. Ya udah katanya, kita kan lagi liburan, emangnya kita mau kemana, emangnya kita lagi ziarah atau apa, enggak lah gitu kan, santai, yang penting sholat subuh gitu kan, habis itu udah mandi mah gampang. Cibu ya sih, maaf ya sih ya, Butikanya malah minta maaf. Dan akhirnya sudah liburan di sana pun ya Mbak Asih itu tadi penuh dengan ketakutan, terutama saat malam. Mbak Asih itu kalau malam itu agak beser, jadi sering pipis kayak gitu ya. Cuman ya mau ndak mau tak beraniin, setiap mau ke belakang tak ikutin, ngomong wawa-wawa, meskipun aku denger bunyi kertek-kerteknya gitu ya, dari misal dari kamar mandi, dari toilet aku ngedenger. Cuman pas aku keluar, sosok nenek itu tuh nggak kelihatan lagi. Aku ya udah masuk ke dalam rumah kayak gitu, keluar pun seperti itu, kadang bunyi kretek-kretek badannya itu kedengeran, cuman sosoknya itu nggak nampak. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Kurniasih atau Mbak Asih tadi di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Asih atas ceritanya. Cerita tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua ya. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.